مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Sadaqallahu azim. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memanfaatkan waktu kurang lebih 15 menit sesuai yang telah ditetapkan oleh panitia. Saya ingin mengklarifikasi dulu soal ayat yang saya baca tadi. Biasa juga pasti ceramahnya kutiba lagi, kutiba terus. Dasarnya saya sampaikan tadi ayat ini adalah dulu yang diberikan atau yang disepakati untuk diamanahkan kepada saya itu, yaitu berbenah diri dengan takwa di bulan suci Ramadan. Seperti telah kita hafal bersama bahwa puasa ini diwajibkan atas kita, ujungnya adalah supaya kita bertakwa. Sungguh luar biasa sesungguhnya informasi atau penekanan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Betapa bulan suci Ramadan ini yang di dalamnya ada kewajiban bagi kita, yang ujungnya adalah supaya kita bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa sesungguhnya ini ujungnya kita bertakwa? Kenapa Allah sepertinya punya kepentingan menghendaki supaya hambanya ini, khususnya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kurang lebih Allah menyebutkan, aku siapkan ini tamu istimewa, yaitu bulan suci Ramadan. Di dalamnya kalian nanti bisa meraih yang namanya predikat takwa. Karena kalau kita bertakwa luar biasa sesungguhnya jaminannya Allah di dalam Al-Quran. Di antaranya misalnya disebutkan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Sekiranya penduduk suatu negeri itu pada beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh. Pasti Allah akan menurunkan berkahnya dari langit dan dari bumi. Ayat ini ada gubernur baru di Indonesia ini, di Sulawesi. Ini mengangkat ayat ini, dia berkehendak sampai mewajibkan seluruh aparat ASN di bawah namanya gubernur ini, bahwa provinsinya harus menjadi provinsi berjamaah, salatnya berjamaah di masjid. Kenapa? Karena dengan berjamaah di masjid itu berarti tandanya orang itu beriman dan bertakwa, dan jaminan Allah Subhanahu wa taala kalau kita bertakwa kepada Allah, itu tadi berkahnya Allah akan turun dari langit dan dari bumi. Luar biasa. Dan memang takwa ini, ibu bapak-bapak sekalian, Allah menyebutkan justru yang disuruh kepada kita itu berbekal. Wa tazawwadu fa inna khayra zadil taqwa. Berbekallah kalian karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Mohon maaf, bukan pangkat, bukan jabatan, bukan kekayaan,
Tidak salah, tidak masalah kalau kita memiliki atau mendapatkan pangkat jabatan yang tinggi, kekayaan yang banyak, tidak masalah. Sepanjang jabatan, pangkat dan kekayaan itu kita muarahkan untuk meraih takwanya Allah Subhanahu wa taala. Dan kesempatan di bulan suci Ramadan ini kita meraih takwanya Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan kita berusaha menjalankan rangkaian ibadah Ramadan, khususnya puasa di bulan suci Ramadan, supaya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada masalah yang tidak bisa terselesaikan kalau kita dengan takwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Di dalam Quran surat Talaq. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, dia akan selalu diberikan jalan keluar, diberikan solusi dan masalah yang dihadapinya. Siapa sih manusia yang bukan mukmin yang tidak ada masalah, yang tidak pernah berhadapan dengan masalah? Semua kita punya masalah, hanya bedanya adalah berbeda-beda, bermacam-macam masalah yang kita hadapi. Tetapi ternyata kalau kita meraih atau memperoleh yang namanya pendidikan takwa, hidup kita akan menjadi tenang. Masalah yang kita hadapi akan terselesaikan dengan baik. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, sekarang apa langkah yang perlu kita tempuh untuk kita bisa meningkatkan, mempertahankan, membenahi diri kita ini dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala? Tentu ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, sudah bisa kita menahan diri. Sekarang malam yang ke-14, berarti sudah berada pada malam-malam pertengahan bulan suci Ramadan. Apakah kira-kira sudah ada bayangannya bahwa kita ini di bulan suci Ramadan tahun ini akan bisa melengket dengan lengket selengket perangko misalnya predikat takwa ini pada diri kita? Ini sekarang ini banyak masalah. Baru di koran itu, kayaknya kalau tidak salah di korannya Pak Zulkifli itu menyebutkan ternyata termasuk isi celengan Tarwin itu tergerus. Kenapa tergerus? Rupanya ada apa juga pemangkasan. Rupanya mungkin karena pengaruh jamaah berkurang. Baru-baru ini tidak terlalu jauh dari sini. Ternyata begitu keluar dari pintu masjid, pintu gerbang, lalu kemudian kita mendapati satu tempat, justru jamaahnya di sana lebih banyak. Orang berkumpul di tempat itu sampai di dalam. Nah, baru-baru ini Prof. Ahmad Sewa membedah bukunya, salah satu buku, tantangan dari masa ke masa. Lalu kemudian terungkap mubalik sekarang ini atau pengelola dan mubalik ceramah pengajian ini harus juga berbenah bagaimana bisa umat ini bisa tercerahkan. Kalau Pak Haji menyampaikan perlu dikurangi itu ceramah-ceramah langsung seperti begini. Kenapa? Karena kita sudah bisa dapat di setiap hari, sudah bisa lihat ceramah apa ini? Biasa datang sendiri itu ceramah Pak. Datang sendiri itu Adi Hidayat, Ustaz Somad, macam-macam berbalik dai-dai kita yang hebat-hebat di negeri. Tapi ini kan saya bilang ini sudah menjadi tradisi dari dulu. Kalau bulan Ramadan itu kan yang paling berkesan Pak. Kalau kita di kampung ini luar biasa semangatnya orang menyambut bulan suci Ramadan. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, langkah yang perlu kita tempuh untuk mempertahankan, membenahi ketakwaan kita kepada Allah, menurut Syekh Hasan Al-Basudi menyebutkan paling tidak ada 3. Yang pertama adalah kita harus pandai mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Pemberian segala apa yang melekat pada diri kita. Tadi kita sebutkan kekayaan, pangkat, jabatan, kedudukan segala macam. Sesungguhnya itu adalah titipan Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang sifatnya sementara dan sewaktu-waktu bisa lepas. Jadi kemarin kita cukup itu ada informasi, ada berita
seorang bupati yang baru saja beberapa hari yang lalu dilantik meninggal. Ada ketua DPRD meninggal, belum terlalu lama menjabat. Salahkah sekali lagi kita meraih namanya jabatan ini? Kekayaan tidak salah. Yang jadi masalah bagaimana kita memanfaatkan apa yang kita peraih ini. Kita menjadikan bagian sebagai kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang pandai bersyukur, la in syakartum la azidannakum. Orang yang bersyukur atas nikmat Allah akan selalu ditambah kenikmatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna a'tainakal kautsar. Allah menginformasikan kepada kita betapa banyak, sungguh banyak nikmat yang aku berikan kepadamu. Yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala hanya dua. Fasholli li rabbika. Salat karena Tuhan, beribadah kepada Tuhan karena Tuhan. Kita diciptakan oleh Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan kalian, semua kita itu oleh Allah Subhanahu wa taala, terkecuali untuk menyembah, hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang diminta adalah berkorban, bersedekah, berinfak, keluarkan zakat. Itu yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Allah yang begitu banyak kepada kita. Yang kedua adalah selalu kita mengingat yang namanya kematian. Mati ini kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa ini pasti akan mati, pasti akan merasakan kematian. Dan kematian ini mutlak datangnya kepada kita. Lalu Allah menyebutkan summa ilaina turja'un. Lalu kemudian kalian itu akan kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana kita mampu bisa introspeksi diri, menghisap, menghitung-hitung diri kita. Apakah selama kita diberikan umur oleh Allah ini mungkin 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, mana banyak antara amal kebaikan yang diperbuat dengan perbuatan salah, dosa, khilaf yang pernah kita perbuat. Maka Umar bin Khattab pernah menyebutkan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Periksalah diri kalian sebelum kalian nanti diperiksa. Introspeksi diri kita. Kita tangkal diri kita ini. Siapa sesungguhnya kita? Ternyata ujung-ujungnya ini bapak-bapak sekalian, kita ini adalah hambanya Allah yang hina-hina. Duribat alaihim dhillatu aina ma tuqifu. Kalian dimanapun kalian berada, apapun pangkat jabatan kalian, apapun kedudukan kalian, semuanya kalian terhina. Hanya dua yang tidak terhina, kata Allah, illa bihabli minallah wa habli minan nas. Secara vertikal, baik hubungannya dengan Allah, ibadahnya kepada Allah, dan juga baik hubungannya dengan sesama manusia. Itulah orang yang tidak hina di kehidupannya di dunia. Betapa hinanya kita kalau mau dilihat diri kita bapak-bapak sekalian. Coba lihat, kenapa Allah menyuruh kita sujud? Sujudnya kita itu mensejajarkan antara kepala dengan kaki. Dan orang yang tidak mau sujud atau tidak mau mematuhi perintahnya Allah Subhanahu wa taala, maka dia dikategorikan sebagai orang yang sombong. Di dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat paling tidak ayat 11, 12, 13, Allah menyebutkan begini. Walaqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum tsumma qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu lam yakun sajidin. Sungguh kami ciptakan kalian itu, lalu kemudian Adam, lalu kemudian disempurnakan bentuknya, lalu Allah menyampaikan kepada malaikat, sujud kamu kepada Adam. Semuanya sujud terkecuali iblis. Dia tidak termasuk mereka yang sujud. Lalu Allah bertanya kepada iblis,
Kenapa kamu iblis tidak bersujud? Kalau anak saya lebih baik daripada dia, kata iblis. Orang yang tidak bersujud berarti dia masuk kategori orang yang menyombongkan dirinya, tidak mau mematuhi perintahnya Allah, dan bersyukur kita karena kita bersujud kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.